Koperasi dalam bayang-bayang negara, antara cita atau hanya sekedar citra. Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pemerintah menyiapkan 3 sumber pembentukan koperasi Desa Merah Putih untuk memenuhi target 80.000 koperasi. Kita diajarkan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian, tapi mengapa saban tahun soko itu justru rapuh, bahkan sering hanya jadi formalitas. Mari kita jujur, kita sering sibuk membangun struktur tapi lupa membangun budaya. Koperasi Merah Putih adalah contoh paling mutakhir, sebuah nama yang gemilang, tapi apa isinya sungguh memerdekakan, karena koperasi bukan soal akta pendirian atau nomor induk. Ia soal rasa memiliki, soal kepercayaan antar anggota, soal transparansi, musyawarah, dan kebersamaan. Apa benar semangat itu hidup ketika pendiriannya hasil tekanan bukan kebutuhan? Kita sibuk menanam bendera di tiap desa, tapi lupa bertanya, apakah tanahnya subur? Apakah rakyatnya ingin menanam? Program ini terlalu percaya bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan template yang sama. Padahal desa-desa kita bukan lembar kosong. Mereka punya sejarah, mereka punya dinamika, dan punya luka karena terlalu sering dijadikan objek pembangunan, bukan subjek. Mereka pernah trauma dengan koperasi masa lalu, yang hanya hidup untuk RAT, bukan untuk rakyat. Yang lebih akrab dengan laporan daripada kebermanfaatan. Ada satu hal yang tak banyak dibicarakan. Apa indikator keberhasilan koperasi ini? Apakah cukup dari jumlah yang terbentuk? Apakah cukup dengan laporan digital dan data dashboard? Karena di bawah sana, di desa-desa kita, masyarakat ingin tahu satu hal. Apakah koperasi ini bisa bantu mereka hidup lebih layak atau hanya menambah struktur tanpa fungsi? Pemerintah dalam semangat nasionalisme sering lupa satu hal. Kemandirian tak bisa dibentuk dengan paksaan. Ia harus tumbuh dari kesadaran, dari pengalaman, dari kepercayaan rakyat bahwa koperasi ini milik mereka, bukan milik menteri, bukan milik proyek. Kita tak butuh koperasi yang hanya bertahan selama masa jabatan. Kita butuh koperasi yang bertahan selama dibutuhkan masyarakat. Dan satu hal lagi, dalam setiap program selalu ada peluang, tapi juga selalu ada potensi kesalahan. Maka bijaklah dalam mengeksekusi. Dengarlah suara dari bawah, bukan hanya dari meja rapat. Karena yang paling tahu jalan menuju kesejahteraan adalah mereka yang sehari-hari berjalan di jalan itu. Koperasi Merah Putih jangan hanya jadi cerita sukses dalam slide presentasi, tapi gagal jadi solusi. Negara boleh ambil peran, tapi bukan sebagai dalang. Negara harus jadi fasilitator, bukan penentu segalanya. Karena membangun koperasi bukan soal membentuk cepat, tapi soal membangun yang kuat.